saya bisa kembali menyapa Anda di episode keempat dari mini series Content Marketing for Brand Growth. Setelah kita belajar membuat konten yang menarik dan bernilai tinggi, hari ini kita akan membahas satu hal yang tak kalah penting, yaitu bagaimana cara menyebarkan konten itu dengan efektif melalui media sosial. Sahabat Ayu, konten berkualitas tidak akan memberikan dampak kalau tidak pernah dilihat oleh audiens yang tepat. Konten yang luar biasa tapi tak pernah disebarkan, ibarat buku hebat yang terkunci di laci, tidak pernah dibaca, tidak pernah diketahui. Disinilah peran media sosial menjadi sangat penting. Ia menjadi jembatan paling kuat antara brand Anda dan audiens yang ingin Anda jangkau. Mari kita pelajari bersama bagaimana memanfaatkan media sosial untuk distribusi konten secara strategis, menyenangkan, dan tepat sasaran. Mengapa distribusi konten itu penting? Membuat konten hanyalah setengah dari perjalanan. Separuh lainnya yang tak kalah penting adalah menyebarkannya secara cerdas. Distribusi yang baik akan memperluas jangkauan, membangun keterlibatan, dan memperkuat dampak konten Anda. Mari kita lihat beberapa platform media sosial yang paling umum digunakan untuk mendistribusikan konten. Yang pertama, Instagram. Cocok untuk konten visual, storytelling pendek, dan edukasi ringan. Gunakan format seperti carousel, reels, IG story, dan feed inspiratif. Contohnya, Canva sering membagikan tutorial desain dalam bentuk carousel. Hasilnya, engagement tinggi dan banyak dibagikan ulang. Yang kedua, TikTok. Ideal untuk audiens Gen Z dan milenial muda. Konten harus cepat, lucu, dan otentik. Contohnya, GoPay menggunakan TikTok untuk edukasi soal transaksi digital dengan gaya yang ringan dan menghibur. Yang ketiga, LinkedIn. Platform profesional. Cocok untuk B2B, marketing, dan thought leadership. Contohnya, HubSpot konsisten berbagi tips, studi kasus, dan infografis marketing yang disesuaikan dengan audiens profesional. Yang keempat, YouTube. Cocok untuk konten panjang seperti tutorial, storytelling, atau edukasi mendalam. Jangan lupa optimalkan SEO di judul, deskripsi, dan tag. Yang kelima, Facebook. Masih relevan untuk komunitas usia 30 tahun ke atas. Cocok untuk grup komunitas, event lokal, atau promosi usaha kecil. Berikut ini adalah tips strategis untuk menyebarkan konten. Yang pertama, sesuaikan format dengan platform. Jangan copy paste satu konten ke semua media sosial tanpa penyesuaian. Setiap platform punya gaya dan bahasanya sendiri. Yang kedua,
posting di waktu yang tepat. Cek insight platform Anda, kapan audiens paling aktif. Sesuaikan jadwal posting Anda dengan kebiasaan mereka. Yang ketiga, gunakan hashtag yang tepat. Pilih hashtag yang relevan, nice, dan juga spesifik. Hindari hashtag generik seperti happy atau love. Fokus pada hashtag komunitas dan juga industri. Yang keempat, manfaatkan fitur cross promotion. Contohnya, bagikan cuplikan YouTube ke Instagram Story atau embed konten Instagram ke blog Anda. Dan yang kelima, bangun interaksi. Ajak audiens Anda untuk like, komentar, dan berbagi pendapat. Media sosial bukan hanya soal posting, tapi juga soal berdialog dan berinteraksi. Berikut ini kita lihat beberapa merek yang sukses dalam kontennya. Misalnya Instagram, Canva, tutorial desain mini format carousel, visual kuat, hasilnya juga viral. TikTok, GoPay, konten edukasi dikemas dengan gaya ringan dan lucu. LinkedIn, HubSpot, konten profesional yang konsisten dan juga mendalam. Ada quote untuk diingat, sahabat Ayu. Don't judge post. Engage, adapt, amplify. Artinya, jangan sekedar memposting. Libatkan audiens, sesuaikan konten, dan sebarkan dengan strategi yang terukur. Sahabat Ayu, hari ini kita telah melihat bahwa konten yang baik tidak cukup hanya dibuat, ia juga harus diperjuangkan untuk sampai ke mata dan hati audiens. Media sosial memberi kita kekuatan luar biasa, bukan hanya untuk menjangkau lebih banyak orang, tapi untuk menghidupkan percakapan, membangun kepercayaan, dan memperluas dampak. Jangan biarkan konten Anda hanya diam di timeline sendiri. Dorong ia melangkah lebih jauh dengan distribusi yang bijak dan strategi yang relevan. Distribusi bukan sekedar teknis, tapi bagian dari strategi komunikasi brand yang utuh dan berjiwa. Dan di episode berikutnya yang sekaligus akan menutup mini series kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial. Bagaimana cara mengukur keberhasilan konten marketing Anda? Apakah konten yang Anda buat benar-benar efektif atau justru perlu disesuaikan ulang? Kita akan belajar bersama agar semua usaha yang telah Anda lakukan tidak berakhir tanpa arah. Sebelum itu jangan lupa pastikan Anda klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak tertinggal episode pamungkas dari seri ini. Sampai bertemu di episode terakhir, sahabat Ayu. Terus semangat menciptakan konten dan sebarkan dampak positif lewat strategi yang cerdas dan bermakna.